Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Allah sumber segala harapan melimpahkan penghiburan kepada kita sekarang dan selama-lamanya. Para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, momen-momen seperti ini itu selalu menggores kita untuk atau memunculkan kepada kita banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan peristiwa. Saudara kami, suami, Kristin, orang tua dari Irma dan Angel, itu menjadi sebuah gambaran di depan kami yang tentu saja kami kenal sesuai dengan sejauh apa yang kami tangkap tentang dia. Dia itu, saudara saya Herman Muat ini, bagi saya itu seperti sebuah gambar yang kemudian menantang saya untuk berbicara tentang dia. Bagi saya secara pribadi, dia tidak hanya kami saudara karena kandungan, tapi dia juga saudara keiman. Saya tidak boleh bohong dan saya harus mengatakan dengan jujur dan akal mati bahwa panggilan saya menjadi imam itu sebagian besar itu adalah andil dia. Saya menjadi imam itu andil dia dan itu saya tidak bisa lupa. Karena meskipun dia itu saudara saya karena darah, karena kandungan, tapi bagi saya saudara yang paling menyentuh dari dia untuk saya itu saudara karena iman. Dan dia terlepas dari segala kekurangan dan kelebihannya, dia telah meninggalkan legasi kepada saya bahwa meskipun dia sendiri seminaris ingin jadi imam tapi tidak jadi, tapi dia mewariskan harapan dia menjadi imam itu kepada saya, adiknya yang bungsu. Waktu saya mau masuk ke Hokeng, saya serius tidak apa-apa ya. Dan saya sudah lamar, dia libur mau merit. Lalu dia bilang sama bapak, dia bilang dia ikut saya saja ke Bali. Saya waktu itu berpikir bukan soal sebenarnya, itu Balinya. Jadi mau masuk sebenarnya tidak, jadi tidak itu urusan lain, yang penting saya ke Bali dulu. Tapi bahwa ajakan dia ke Bali dan dia menanggung semuanya, pakaian saya untuk seminari, uang sekolah saya, uang saku, rajin. Ada beberapa orang di sini, ada bonus, beberapa orang yang dulu dayung sepeda, bawa ke sepeda saya ke seminari karena kami naik sepeda ke sekolah itu. Banyak, jadi bersama dengan saudara saya ini ada saudara-saudaraku yang lain memang sangat ambil bagian dalam panggilan saya. Waktu dua hari lalu ketika kakak meninggal, kami ada sharing dengan Bapak Uskup saya di Pangkal Pinang. Jadi malam setelah saya dapat informasi, saya langsung antigen. Uskup bilang promo antigen saja, tiket nanti tinggal kita kontak. Lalu malam kami duduk di taman, terus tanya, lalu saya bilang kalau saya tidak datang kebangetan. Karena dia tidak hanya saudara karena darah, karena kandungan, tapi dia saudara karena iman, dan lebih lagi dia adalah bagian dari perjalanan imamat saya. Oleh karena itu, saya di tempat ini di hari terakhir bersama dengan dia, saya harus berterima kasih kepadanya di depan saudara-saudari semua. Bagi saya, meskipun saudara saya ini memiliki banyak kelemahan, benar banyak sekali kelemahannya, tapi dia bagi saya itu mutiara. Bagi saya mutiara.
pemutiara selalu terkubur dalam tempat yang tidak menarik. Yesus bilang, orang mendapat mutiara yang terpendam dalam lalu dia jual semua, dia gali. Kita gali, kita berhadapan dengan kotoran, lumpur, bangku, segala macam untuk mendapatkan mutiara. Dan bagi saya, saudara saya Herman Muad itu mutiara yang terpendam. Dan saya mengatakan mutiara yang dia gali, yang dia pernah itu hasilnya ke saya. Jadi terima kasih kamu Muad untuk semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hening, kita akui dosa dan kesalahan kita. Terutama kita mendoakan supaya saudara kita, teman seperjuangan banyak sekali di sini, sama-sama dari Momeren, merintis hidup di sini, supaya saudara kita ini boleh pantas raganya kita persembahkan kembali kepada Tuhan Sang Punya kehidupan dengan segala kekurangan dan kelemahan. Saya mengaku Allah yang Maha Kuasa dan saudara sekalian. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Allah, hanya Engkaulah yang dapat menghidupkan orang mati. Saudara kami, Mikael Herman Muad, percaya akan kebangkitan putramu dan mengharapkan hidup bahagia bersama Engkau. Bebaskanlah dia dari segala dosanya, supaya pada hari kebangkitan ia menikmati kemuliaan-Mu. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Orang jujur akan menikmati ketentraman meskipun mati sebelum waktunya. Sebab kehormatan seseorang tidak diukur menurut panjangnya usia dan tidak dihitung menurut jumlah tahun. Sebaliknya, pengertianlah yang bernilai sebagai uban dan hidup yang tak bercela bernilai sebagai usia yang lanjut. Karena hidupnya baik, orang jujur dicintai Allah. Ia diambil dari tengah-tengah kaum berdosa dan disangka supaya budinya tidak dipengaruhi kejahatan dan hatinya tidak dijerat tipu daya. Sebab kejahatan mempesonakan sehingga kebaikan menjadi kabur, dan hawa nafsu menggairahkan sehingga goncanglah hati yang tak bercela. Dengan mencapai kesempurnaan dalam waktu singkat, maka orang jujur tidak kalah dengan orang yang berumur panjang. Tuhan berkenan kepadanya, maka ia cepat-cepat diambil dari tengah-tengah orang jahat. Orang bodoh melihat semuanya itu, tetapi ia tidak mengerti dan tidak memahami bahwa kasih setia dan belas kasihan Allah menjadi warisan para pilihannya, dan perlindungan Allah
tersedia bagi orang jujur. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus Dia akan Dia membangkitkan, Dia membangkitkan, Dia Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya pada mati, melainkan memiliki hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus dibawa keluar kota untuk disalibkan. Ketika sampai di tempat yang disebut Tengkorak, para serdadu menyalibkan Yesus bersama dua penjahat, seorang di sebelah kanan dan seorang lagi di sebelah kirinya. Seorang dari kedua penjahat yang bergantung di salib bersama Yesus mencerca dia sambil berkata, "Jika engkau Kristus, selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah? Engkau telah menerima hukuman yang sama. Kita memang sepantasnya dihukum karena perbuatan kita. Tetapi orang ini tak bersalah sedikit jua pun." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah saya kalau engkau memasuki kerajaan." Yesus berkata kepadanya, "Sungguh, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Rekan-rekan imam, sister, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sahabat kami, sahabatku sudah wafat. Kata Arab wafat itu berarti tutup usia. Sudah wafat setelah menjalani derita yang panjang. Tadi Romo Gerus mengatakan sebelum bisa kakaknya sudah terlalu menderita. Setelah menjalani penderitaan yang panjang, dia tutup usia. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh seorang penulis sastra Romawi, Horatius, yang mengatakan bahwa mors ultima linearum est, yang
berarti kematian adalah garis batas akhir dari kehidupan. Dia sudah menjadi almarhum. Di kata Arab artinya yang sudah diberkati. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, biasa dipanggil Moat saat kami menjalani pendidikan bersama-sama di seminari Yohanes 23 Lela. Kami satu angkatan bersama Romo Baby dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMP. Kemudian saya melanjutkan dan Romo Baby bersama Romo Baby ke seminari Santo Domingo Oke. Tapi Moat tidak melanjutkan ke seminari. Ini teman kami 3 tahun di seminari Lela, baru ketemu lagi ketika kami bertugas di Uskupan Denpasar. Jadi memang kami sudah saling mengenal dan ya banyak sekali teman-teman dari segala penjuru di mana saja mereka berada ketika mendengar bahwa Moat sudah wafat mengirimkan pesan, mengirimkan foto kenangan tempo dulu di seminari Lela, tapi juga kenangan tahun-tahun terakhir ini saat bertemu dengan Moat di sini. Begitu juga dengan Christine, istrinya adalah orang yang sehari-hari bekerja di Uskupan. Jadi antara suami dan istri dengan kami, petugas pastoral itu sudah seperti dekat sekali. Dengan Romo Gerus itu pernah di seminari kemudian ketemunya lagi di Roma waktu kami satu asrama di Koledo San Pietro. Itu semua memori masa lalu yang kini datang lagi. Loadingnya memang lambat, tetapi akhirnya ada untuk mengenang sosok figur Herman Moat yang sudah mendahului kita dipanggil Tuhan pada tanggal 3 Januari yang lalu. Semua tentu heran, terkejut mengapa ya harus begini. Pertanyaan mengapa harus terjadi pada saya bukan mereka, harus terjadi pada kami peristiwa ini adalah pertanyaan yang seringkali ada dalam hati dan pikiran kita berhadapan dengan berbagai peristiwa yang tidak kita mengerti, tetapi terjadi, terutama kematian. Memang segala sesuatu yang ada di sekitar kita ada masa, ada waktunya. Dan yang kita manusia pada akhirnya menyudahi perjalanan hidup kita, siara hidup kita, siara iman kita di dunia ini menghadap Sang Pencipta atau menghadap Tuhan di Firdaus. Hari ini bacaan Injil itu menarik untuk kita renungkan, bisa jadi menjadi doa kita setiap hari sepanjang tahun, terutama doa kita menjelang acara. Tuhan, ingatlah saya apabila Engkau datang sebagai. Ini doa, sebentuk doa kita semua, doa orang-orang beriman, supaya pada akhirnya Tuhan mengingat kita. Kalau Tuhan mengingat kita, artinya tepatnya di surga. Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang sebagai Raja. Ini doa seorang penjahat, doa seorang pendosa di menit-menit terakhir injury time. Itu saudara-saudara, biasanya kalau pertandingan itu, pertandingan bola, injury time itu waktu yang sangat menentukan. Dia bisa menang atau kalah justru di injury time. Tuhan, kerahimannya luar biasa.
tak terbatas. Dia rahim kepada siapapun tanpa kecuali. Maka ketika penjahat itu berseru, Tuhan Yesus, ingatlah saya. Kalau engkau memasuki kerajaan, kalau engkau datang sebagai raja. Dan Tuhan menjawab doa. Sungguh, hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus. Bapak Ibu, saudara dan saudari, doa kita juga doa Herman Moat bersama keluarga. Setiap hari, terutama doa ini menjadi sangat berarti, bermakna ketika kita mengalami penderitaan panjang, kadang harus menyerah, kandas di tengah jalan, putus asa, putus harapan. Dalam situasi batas, situasi sulit seperti ini, doa ini menjadi kekuatan kita orang beriman, kekuatan kita, kebergantungan kita pada Yesus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan kita. Yesus, ingatlah saya. Ingatlah saya seperti ini, orang yang berdosa. Apabila engkau datang sebagai justru di menjelang ajal dari penjahat ini, Yesus menerima doa, mengabulkan doa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, bacaan pertama juga sangat menarik, menjadi ilham bagi kita juga bahwa panjangnya usia keubanan kita itu tidak diukur karena kita punya harta, kita punya jabatan atau kuasa, tapi karena kita berbuat baik. Kebaikan inilah yang kita bawa menghadap Tuhan. Kebaikan inilah yang pada akhirnya memuluskan jalan kita menuju ke persatuan dengan Tuhan Yesus. Hari ini Herman mau mendahului kita. Besok dan lusa akan datang giliran untuk kita semua. Kita tidak tahu kapan itu terjadi. Yesus juga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Karena kita tidak tahu kapan, maka yang bisa kita buat adalah memperbanyak kebaikan. Rajin berbuat baik. Ini sudah pasti akan jadi garansi jaminan bagi kita untuk masuk ke Firdaus. Semoga doa-doa kita pada pagi ini antar Herman Moat masuk ke surga bersatu dengan Tuhan Yesus yang dia imani sebagai jalan kebenaran. Dan tadi sudah kesaksian Gerus Romo sebagai yang bungsu, ini buah dari imannya. Dalam kerapuhannya bisa menghasilkan sesuatu yang berguna untuk banyak orang. Dia mempersembahkan saudaranya sendiri untuk kerajaan Allah, untuk manusia. Maka inilah buah dari iman seorang yang sosok yang dia lakukan. Jadi semoga doa-doa kita itu menghantar dia masuk ke surga. Dan sesudah ini pun tentu doa-doa kita akan terus kita panjatkan baik oleh istri dan anak-anak, oleh saudara-saudari yang mengenal dia. Di mana saja berada. Doa adalah kekuatan yang menyelamatkan bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang-orang yang sudah mendahului kita. Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita pakai kata-kata Yesus ini, kata-kata seorang penjahat ini menjadi doa kita setiap hari sepanjang tahun.
Yesus, ingatlah saya apabila Engkau datang sebagai Raja. Amin. Kita berdiri, kita akui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal untuk kita, dijadikan oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita susah dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat kematian, hari ketiga bangkit pada hari mati. Dia naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sini Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan kali kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. para saudara dan saudariku yang terkasih, kita persembahkan saudara kita Herman Mu'ad dalam doa-doa kita. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepadanya kehakiman dan belas kasih sebagaimana yang dijanjikan oleh putranya sendiri. Setiap orang yang diserahkan oleh Bapa kepadaku tidak akan kutinggalkan. Marilah kita berdoa untuk saudara kita, Herman Mu'ad yang telah meninggal. Dalam pembaptisan, ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga dia digabungkan dalam persekutuan para kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa agar saudara kita pada hari kiamat bangkitkan dengan mulia. Sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga untuk saudara-saudari kaum keluarga, para penderma kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima dari Tuhan ganjaran yang berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya cinta kasih Tuhan. Marilah kita mohon. Akhirnya kita berdoa pula untuk kita sekalian yang berkumpul di sini. Semoga iman kita diteguhkan sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita lanjutkan dengan terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan.
Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam. Dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari terkasih supaya persembahan dan pemberianmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Baik, persembahan ini kami sampaikan untuk keselamatan hamba menyika yang sudah Kau panggil. Ia mengimani Putramu sebagai penyelamat. Semoga dalam pengadilan dia memperoleh belas kasih demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang-orang mati. Dengan pengantaran Kristus itu, para malaikat yang bersukacita di hadapan dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kudus segala persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan iman kita
Rahmat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Silvester serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, saudara kami Mikael Herman Muat, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, di dalam memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dengan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Engkau yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudariku terkasih, lihatlah anak domba Allah, dia yang telah menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ada satu buah penyampaian bagi yang bukan agama Katolik, mohon tetap duduk di tempat. Komunitas ini hanya diperuntukkan kepada umat Katolik yang sudah menyiapkan diri untuk menerimanya. Terima kasih. Di tengah ombak dan arus bencana, hati berdiam, tujuan ini melaikan kata yang selalu diungkapkan menggerakkan hatinya seolah-olah tiada Yesus memperhatikan kehidupan yang sudah sampai dengan penuh kasih sayang. Yesus berjanji yang terbesar keimanannya. Ia mengenal hati dunia. Yesus kasih sayang.
Saudara-saudari yang terkasih, kita akan lanjutkan dengan upacara pemberkatan jenazah. Setelah pemberkatan jenazah, sebelum penutupan ini ada sedikit acara simbolik. Dan memandu kita semua. Sekarang kita akan upacara pemberkatan jenazah. Saudara, saudari terkasih, ini sudah tiba saatnya bisa dengan saudara kita, PKR dan membuat hati yang sedikit kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Dan kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci akan direcikan atas dia sebagai lambang pembaptisan dan jelasannya akan ditupai supaya keharuman amalnya berkenan.
sayang sama Bapak. Terima kasih Bapak Pengamat. Terima kasih. Kita bersama-sama menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami, antarkanlah dia kepada Kristus. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau, sebab sampai kepada pangkuan Abraham. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Allah Bapa kami yang maha hidup, kepadamu kami serahkan saudara kami Mikael Herman Muat ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula dia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya selama hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tambahkan hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman pada Kristus yang bangkit. Dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Para romo yang Tuhan, ini kita akan memasuki acara adat yang baru dilaksanakan sebelum penutupan peti jenazah. Yang pertama, penghormatan yang terakhir bagi almarhum Bapak Herman Muat, yaitu istri dan anak-anaknya. Kemudian yang diikuti oleh keluarga Nona Andre, Marleng, dan Bapak Edi, Kulane, kemudian Bapak Ibu sekalian. Kami persilakan pada Christine dan anak-anak untuk memberikan penghormatan yang terakhir sebelum peti jenazah ditutup. Sayang sama Bapak. Bapak jangan, Bapak. Bapak jangan. Jangan baik-baik. Surga menantimu, Bapak.
pada acara ini kita akan melakukan perkenalan untuk menutup peti dan pada memilih bagi orang ramai yang mempunyai kuasa untuk berhak menutup peti kemudian diharuskan oleh istri anak-anak. Pada ini akan ada sesuatu yang perlu disampaikan. Kemudian Andre. Pegang aja. Pegang saja. Udah. Minggir sini. Romo Bapak Ibu yang dikasihkan, ini kita untuk menghantarkan Bapak Hilman Muad ke tempat peristirahatan yang akhir dengan rute yang akan kita lewat.
kita nanti sebelum masuk ke dalam jenazah, keluarga, istri, anak, dan Andre Marlen untuk mengelilingi atau melewati jenazah selama sebanyak 3 kali. Rute yang akan kita lewati adalah keluar dari sini belok kanan,